Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Kepada saya dimintakan untuk membahas fikih mawaris. Fikih mawaris itu kalau di Fakultas Syariah itu diajarkan selama 2 semester. 1 semester 16 pertemuan kali 120 menit lebih kurang. Tapi kita akan membahas masalah warisan ini dalam waktu yang amat terbatas. Maka saya akan memilih tema yang paling penting untuk kita pahami bersama terkait dengan harta warisan. Kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta di antara sesama kamu dengan jalan yang batil. Harta yang batil itu, harta yang haram itu bukan saja terkait dengan harta hasil pencurian, hasil rampasan, perampokan, penipuan. Tapi yang kerap jarang disadari oleh banyak orang, di dalam lingkungan keluarganya sendiri tanpa disadarinya, ia sebenarnya telah banyak menggunakan, memanfaatkan, memakan harta yang diharamkan itu. Karena dia berada dalam lingkungan kita sendiri, di keluarga kita sendiri, tidak terasa kalau itu merupakan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Nah, termasuklah dalam hal ini pentingnya memahami fikih mawaris. Saya akan jelaskan di awal, Bapak Ibu sekalian, tentang harta. Karena harta waris itu bisa berjalan kalau memang yang meninggal dunia atau pewaris yang meninggal dunia ada meninggalkan harta. Kalau nggak ada harta yang ditinggalkan, nggak ada yang perlu diterapkan dari hukum waris. Ada hartanya baru bisa cerita hukum waris. Tak ada harta, tak ada cerita hukum waris, selesai. Kenapa? Nanti hutang tidak termasuk yang diwarisi. Kecuali ada diperjanjikan lain. Seorang ayah berhutang dengan seseorang, dalam perjanjiannya dikatakan, nanti kalau saya meninggal dunia harta ini, hutang ini belum lunas, maka pembayarannya dilanjutkan oleh anak saya. Anaknya tanda tangan, itu menjadi kewajiban anaknya. Tapi kalau anaknya tak tahu menahu ayahnya berhutang, lalu ayahnya meninggal dunia, secara hukum anaknya tidak wajib membayar hutang itu. Tapi secara moral menjadi lebih baik kalau dia menuntaskan hutang orang tuanya. Ada 2 hal yang berbeda. Secara hukum dia nggak bisa dituntut karena dia tidak melakukan apapun. Tapi secara moral, kehidupan sosial, dia harus menyelesaikannya. Makanya Bapak Ibu seringkali dikatakan ketika ada orang meninggal, nanti ahli warisnya bilang, andai kata orang tua kami selama hidupnya ada berhutang sehelai benang, sebutir beras kepada Bapak Ibu sekalian, maka kami akan bersedia membayar hutang itu dengan diiringi bukti-bukti. Kan begitu Pak, ketika ada orang meninggal dunia. Sebenarnya tidak hanya bukti. Kalau ada orang mengklaim ayahmu dulu berhutang kepadaku 5 juta, tapi nggak ada kwitansinya, nggak ada catatannya. Kira-kira Bapak Ibu mau bayar nggak hutang itu? Mau bayar Pak? Nggak mau bayar? Mau bayar nggak? Nggak ada buktinya, tapi dia bilang ayahmu berhutang 5 juta. Bapak jangan marah dulu, jangan bilang, oh aku nggak mau bayar.
Ada bukti enggak? Dia bilang buktinya enggak ada. Manalah pula mungkin aku dengan ayahmu berkawan akrab, ayahmu pakai uangku 5 juta, lalu ku minta buktinya. Kalau enggak ada buktinya, berani tidak Bapak bersumpah? Jadi dalam hukum Islam itu ada dua. Ada dua. Kalau orang tidak bisa menunjukkan bukti tertulisnya, kalau dia berkenan bersumpah, itu sudah jadi bukti kuat. Dia angkat tangannya, wallahi wabillahi watallahi. Berani dia mengatakan wallahi wabillahi watallahi, itu sumpahnya benar. Kalau dia nipu, dia akan mengalami akibat terburuk dalam hidupnya. Itu kaidah dalam fikih begitu. Orang yang tidak bisa mengajukan bukti, maka dia mengajukan sumpah. Nanti Bapak Ibu dalam perkawinan kita akan belajar tentang tuduhan-tuduhan kadab, misalnya li'an, misalnya itu sumpah. Kita menuduh istri kita berzina, kita yang menyaksikan sendiri, itu gak cukup bukti. Karena untuk tuduhan zina berapa saksinya yang harus melihat itu. Tapi begitu dia bersumpah, kalau saya berdusta, saya akan bla bla bla, maka itu menjadi sah. Nah jadi kalau nggak ada harta warisnya, nggak bisa diterapkan hukum waris. Kalau hutang tergantung moralitas anak itu, apakah dia akan bayar hutang ayahnya atau tidak. Nah, yang penting kita pahami dalam perkawinan ada 2 jenis harta. Yang pertama disebut dengan harta asal, harta bawaan. Ini kerap terabaikan oleh kita Bapak Ibu. Maka kalau kita nanti punya anak perempuan, punya anak laki-laki, pada saat anak kita hendak menikah dan kita membekalinya harta, dia sudah punya tanah, dia sudah punya mobil, dia sudah punya kereta, maka itu harus diakte notariskan. Atau dia punya deposito, dia punya emas. Harta asal adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Itu menjadi hak mutlak sendiri kita. Tak ada urusannya dengan istri. Kenapa penting dia harus diaktekan? Kenapa dia harus diperjelas? Karena kalau tidak nanti kita akan mengalami kerugian. Misalnya anak kita perempuan, hartanya banyak, tanahnya kita beri, waktu kita hibah, uangnya ada, emasnya ada, macam-macam Pak. Lalu dia menikah dengan suaminya berbisnis, dia pakai modal dari anak kita, ya karena istrinya ya boleh dong dia pakai modal itu, lalu usahanya berkembang, bagus sekali usahanya berkembang, kemudian qadarullah anak kita yang jadi istrinya meninggal dunia. Itu bagaimana memilah mana harta bersamanya, mana harta bawaannya. Mestinya harta bawaannya dipisahkan dulu, karena ini tidak masuk harta bersama. Itu pentingnya Bapak Ibu, ada pemisahan harta bawaan. Tapi kalau dia menikah modal dengkul, gak ada modalnya Pak, nikah aja dapat rezeki besar dia. Paling-paling dia hanya bayar mahal saja, yang lain tak ada, udah gak ada soal. Itu namanya harta bawaan, harta asal. Yang kedua namanya harta bersama. Inilah yang membedakan fikih Indonesia dengan fikih Arab, dengan fikih Syafi'i, dengan fikih Hanafi, dengan fikih Hambali. Di dalam fikih klasik itu tidak dikenal harta bersama. Kenapa tidak dikenal harta bersama? Orang Arab itu ketika dia menikah dengan seorang wanita, wanita itu benar-benar jadi ratu yang sesungguhnya. Jadi ratu Pak. Nggak ada diberi tanggung jawab apapun. Dia hanya bertugas melayani suaminya, melahirkan. Kalau dia ingin menyusui, jauh lebih baik. Kalau dia tolak, suaminya harus mencari ibu susu. Itu aja kewajibannya. Nggak ada urusan rumah, nggak ada nyuci, nggak ada gosok, nggak ada masak, nggak ada itu. Itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suami.
Perhatikan Bapak Ibu, An-Nisa 32 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pengayom, pelindung, pembimbing bagi perempuan. Kenapa kita diberi hak untuk membimbing, melindungi istri kita? Karena kita menafkahkan dari harta kita dan kita diberikan kelebihan oleh Allah yang membuat kita bisa memimpin. Jadi tanggung jawab nafkah pada suami. Tapi pada saat di Indonesia keadaan berubah. Dulu ada seorang ulama besar Pak, dia melihat di Kalimantan, di sungai apa namanya itu. Ketika ibu-ibu pukul 6 pagi harus sudah berjualan dengan sampannya di sungai. Di daerah lain ibu-ibu harus pagi-pagi keluar jualan lontong. Ibu-ibu harus ke pasar jualan, dipajak pukul 3 dia sudah hadir di situ. Itu sangat kontras sekali dengan budaya Arab. Ternyata di Indonesia laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Bisa jadi kerjanya di luar, bisa jadi kerjanya di rumah tangga. Menyuci, memasak, menggosok, membereskan rumah, sekali lagi bukan kewajiban istri. Kalau ada istri kita mengerjakan hal-hal begitu, kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya, sekaligus mohon maaf karena belum bisa menghadirkan pembantu. Karena mereka bekerja baik di dalam rumahnya ataupun di luar rumah, maka semua yang dihasilkan di dalam masa perkawinan disebut harta bersama. Sejak adanya harta bersama dalam kompilasi hukum Islam, tidak penting lagi harta itu dibeli atas nama siapa. Bapak mau beli mobil, tapi ketika beli mobilnya pada saat sudah menikah, nggak ada urusan Pak, mau pakai nama kita, mau pakai nama istri, podo wae sama aja itu. Kita mau beli apa lagi? Beli tanah, mau pakai nama siapa juga nggak ada masalah. Tapi kalau uang pembeliannya dari kita, berbeda. Contoh, ketika kita menikah, sudah menjalani perkawinan 10 tahun, ayah kita meninggal dunia di kampung. Ayah kita toke sawit yang luar biasa. Kita dapat warisan 1 miliar Pak. 1 miliar saja. Lalu kita belikanlah istri kita mobil kecil saja. Honda Brio. Berapa? Sekitar 200-300 juta. Pakai nama dia. Itu menjadi harta pribadinya. Itu bukan harta bersama. Karena yang kita gunakan adalah uang yang asalnya milik kita dari warisan orang tua kita. Tapi, Mas, kayaknya aku perlu mobil lah Mas. Susah bekerja, susah ke kantor nggak ada mobil. Ya sudah, datang aja ke Bank Sumut. Nah kira-kira gitulah. Itu kan bank kita Pak. Jadi sebutnya kalau menyebut merek nggak ada yang salah. Datang aja ke Bank Sumut. Nanti motongnya dari mana? Motongnya dari gaji Mas, nanti potong tiap bulan. Nama siapa? Nama dirinya. Harta apa itu? Harta bersama. Karena dibayar lewat gaji penghasilan selama perkawinan. Jadi Bapak Ibu ini harus clear dulu. Mana yang harta bawaan, mana yang harta asal. Kenapa penting dua hal ini? Kita sebutlah misalnya suami kita meninggal dunia. Apa yang pertama dibereskan dulu? Yang pertama dibereskan mana harta bersama, mana harta asal, dibedakan. Ini belum disebut harta warisan. Ini baru disebut tirkah, harta peninggalan. Periksa, ada nggak hutang? Makanya Pak, kalau kita ngambil utang ke bank, istri wajib tahu nggak? Wajib tahu Pak, harus tanda tangan. Kecuali bapak-bapak yang sudah mahir memalsukan tanda tangan istrinya. Mahir memalsukan, mahir pula melobi petugas bank.
Mau pula di lobi Pak, jadi barang tuh. Tapi biasanya kalau ketat, itu istri kita harus hadir ke bank, harus tanda tangan. Ada nggak utang piutang? Nggak ada. Beres. Pisahkan dulu harta bersama, harta asal. Harta asalnya udah dipisah. Harta bersamanya ternyata kita hitung harta bersama ada 1 M. Dari 1 M ini dikeluarkan 500 juta untuk istri kita. Kita kan udah meninggal nih, bukan kita yang keluarkan kan, pembagian warisannya begitulah. Dikeluarkan 500 juta itu mutlak untuk istri. Yang 500 juta ini menjadi harta warisan. Ditambah harta asal kita, harta asal digabungkan dengan 500 juta harta bersama, inilah harta warisan. Untuk istri dapat lagi 1/8 karena kita punya anak. Dari 500 juta tambah harta bawaan tadi, istri mendapat 1/8, selebihnya kita punya anak laki, punya anak perempuan, semuanya untuk mereka. Dengan porsi lidzakari mithlu haddil unsayain, 2:1. Itu yang membedakan hukum waris kita dengan hukum waris klasik. Kalau hukum waris klasik yang dalam fikih-fikih kitab kuning itu, meninggal suaminya ya sudah, harta yang ada itu langsung dibagi, nggak ada harta bersama. Asumsinya kenapa nggak ada harta bersama? Karena istrinya sudah dipenuhi semua kewajibannya. Itu Pak, semua terpenuhi. Dia tidak bekerja apapun kecuali melayani suaminya, melahirkan dan menyusui anaknya kalau dia mau. Tapi di kita tidak. Itu ya. Nah, mana yang disebut harta bersama? Harta bersama itu adalah sama ada suaminya bekerja di luar, istrinya bekerja di rumah. Istrinya bekerja di luar, suaminya di rumah. Kenapa suaminya di rumah, Pak? Karena suaminya penyair, suaminya pelukis, suaminya penulis. Dia cukup bekerja di dalam. Istrinya bekerja di luar. Atau dua-dua bekerja. Tapi ada yang tidak adil, Pak. Ibu-ibu itu, dia nggak mau penghasilannya disebut sebagai harta bersama. Itu problemnya sekarang. Logikanya Pak, suami istri yang sama-sama bekerja di luar, harta yang didapat di dalam perkawinan itu semuanya harus dicampur menjadi satu. Itulah yang disebut harta bersama. Tapi ibu tidak mau. Ya, merasa itu menjadi miliknya. Padahal secara hukum tidak. Kenapa? Ketika seorang istri hendak bekerja di luar rumah, dia harus dapat izin dari suaminya. Kalau suaminya mengatakan tidak boleh, maka dia tidak boleh bekerja. Ada satu pertanyaan yang diajukan ke saya, Pak. Istrinya punya jabatan yang bagus. Dulu perjanjiannya, selama dia kira-kira begini, kata suaminya, "Dek, kamu gimana? Mau di rumah atau mau bekerja? Kalau di rumah nanti sendirian sunyi." Kata istrinya, "Bang, aku bekerjalah sampai punya anak kita. Nanti punya anak, aku ndak bekerja lagi. Boleh nggak Bang? Izin nggak Bang?" Kata suaminya, "Oke, izin. Bekerjalah." Bekerjalah istrinya. Istrinya pintar, istrinya cerdas, jabatannya pun naik, gajinya pun besar. Punya anak, suaminya nggak nyinggung-nyinggung lagi. Anak titip ke mertua, sampai besar, terus meroket gaji istrinya. Lalu istrinya itu entah kenapa tersadar, lalu dia tanya, "Itu gimana hukumnya Ustadz?" Kalau ibu bertanya hukumnya sampai sekarang, yang ibu lakukan adalah haram. Haramnya 2 kali. Haramnya keluar rumah, dan haramnya penghasilan itu sendiri. Terkejut dia, Pak.
Apa ada ibu melakukan pembaharuan perjanjian dengan bapak? Enggak ada. Apa bapak pernah protes? Enggak. Tahu ibu kenapa bapak enggak protes? Karena bapak tidak protes karena dia tidak berani. Ketika posisi ibu jauh lebih penting, gaji ibu jauh lebih besar, fasilitas yang ibu bawa ke rumah juga jauh lebih baik dengan apa yang menjadi pendapatan suami ibu nggak berani bicara apapun lagi. Tapi kalau tidak ada izin suami ibu bekerja, tidak dibenarkan. Makanya kalau ada ibu-ibu yang mendengar tausiah ini, kalau dia kasusnya begitu, dia perbaiki izinnya. Atau kita yang baru menikah, dia mengatakan, "Mas, nanti kalau kita menikah, aku mohon izin, aku mau mengembangkan karirku, engkau izin?" Enggak. Itu boleh, Pak. Namanya perjanjian pranikah itu boleh dibuat, harus ada, nggak ada yang salah. Kata suaminya, "Oke, silakan, aku izin kau bekerja." Walaupun dalam Islam, istri boleh bekerja untuk membantu penghasilan suami. Tapi ternyata di era sekarang tidak lagi begitu, Pak. Bukan hanya urusan bantu-membantu, tapi istrinya juga ingin mengembangkan karirnya, mengembangkan ilmunya dan macam-macam. Jadi ini pentingnya, sekali lagi, memisahkan harta bersama. Karena nanti pembagiannya berbeda. Harta bersama berbeda, harta asal itu berbeda. Dan sekarang juga Bapak Ibu, kalaupun tidak cerai mati, cerai hidup, itu tetap harta bersama harus dibagi. Makanya jangan heran kalau kita baca artis-artis yang hebat-hebat itu, ketika berpisah, ketika bercerai, salah satu persoalan yang ramai dibicarakan di pengadilannya itu adalah pembagian harta bersamanya. Termasuk yang pernah saya baca, saya ikut itu kasusnya Huges, siapa lagi itu, banyak artis-artis begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli waris itu laki-laki ada 15, wanita ada 10, digabungkan 25 orang. Dari 25 ini ada 5 ahli waris yang tidak bisa didinding. Siapa itu? Ayah atau ibu dari orang yang meninggal dunia, anak dari yang meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, tergantung posisinya nanti, dan suami atau istri. Ini 5 tidak terganggu. Tapi kalau saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, itu sangat tergantung ada tidak anak laki-laki. Maka dalam hukum waris Islam, kalau kita punya anak laki-laki, pembagian warisnya simple. Karena yang berhak itu sedikit saja. Hanya 5 orang ini aja kalau kita punya anak laki-laki. Tapi kalau tidak ada anak laki-lakinya, anaknya semua perempuan, itu hartanya tidak pernah habis, pasti bersisa. Bukan bersisa, pasti tidak bisa dimiliki semua perempuan. Yang tidak terbagi itulah nanti menjadi hak warisnya, apakah saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu dari orang yang meninggal dunia. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini macam-macam, Pak. Saya didatangi seseorang jamaah kita, Ustadz, dua-dua Pak masih hidup. Saya punya anak 4 perempuan. Suaminya pengusaha hebat, hartanya banyak. Ustadz, kalau nanti suami saya meninggal dunia, bagaimana pembagian harta warisnya? Dia mau simulasi. Saya simulasikan, Pak. Saya tanya, berapa kira-kira harta Bapak, aset Bapak berapa? Bersama harta bawaan dia catat sekian. Saya terkejut ketika istrinya mengatakan, Ustadz, saya tidak ikhlas, saya tidak rela kalau sisa harta warisan ini untuk saudara suami saya. Waduh, kenapa bisa begitu? Dulu Ustadz, orang-orang inilah yang tak setuju saya nikah dengan Bapak, kata dia. Mak, bekarat rupanya dendam ibu nih. Iya Pak, dia merasa tidak dianggap di keluarga itu. Merasa hanya ingin harta macam-macam lah dengan pihak laki-laki. Saya nggak izin Ustadz. Gimana caranya Ustadz?
supaya tidak jatuh ke mereka. Saya mencoba ibu bisa enggak dihilangkan rasa sakit hati, rasa dendam, nggak ada gunanya. Toh ibu hidup bahagia, toh anak-anak baik semua. Payah Ustadz, kata dia. Itu pertanyaan yang berat Bapak Ibu dijawab oleh kita. Saya mengatakan saran saya yang pertama, ibu harus membersihkan hati. Menerima saudara-saudara Bapak sebagai saudara ibu, walaupun mereka pernah menyakiti. Itu kalau harta ini ada jalannya ibu sebenarnya. Apa jalannya? Jalannya adalah hibah. Karena ketika ayah ibunya masih hidup, harta itu nggak ada yang disebut harta waris. Maka kalau anak-anak yang tidak pernah ngaji, yang nggak pernah paham, mak ayahnya masih hidup, apa katanya? Ya bisa nggak dibagi harta waris tuh ya, katanya. Bayangkan tuh Pak, padahal ayah maknya masih hidup, minta dia dibagi harta waris, karena dia nggak paham. Tidak ada namanya harta waris kalau orang tua kita masih ada, masih lengkap. Lalu caranya saya katakan ibu bisa menghibahkan harta ibu dan bapak semuanya kepada anak-anak perempuan yang 4 ini, pakai akte notaris silakan, itu boleh. Tapi kalau rumah yang ibu ingin hibahkan juga kepada anak, ibu tengok menantu ibu itu. Kalau menantu ibu itu hantu, jangan coba-coba, nanti ibu sengsara. Karena saya banyak begitu Pak, sering ditanya, sering mendapatkan peristiwa kejadian. Bagaimana itu terjadi? Ada orang menghibahkan rumahnya, dia tinggal di situ dengan anaknya. Udah menikah pun anaknya tinggal di rumah itu. Rumah itu memang besar. Lalu dia hibahkanlah rumah ini untuk anak perempuannya. Anak perempuannya tentu senang hati menerima. Menantunya tahu. Mulailah Pak terjadi sesuatu, banting pintu barbur. Pokoknya dibuatlah mertua tadi tak nyaman. Ayah mak kita nih Pak, kalau dia sudah semakin tua, dia semakin sensitif. Jangan marahi anak kita sendiri, jangan pernah marah di hadapan atoknya, di hadapan opungnya. Itu menyakiti hatinya. Padahal anak kita, iya. Tapi jangan coba-coba kita marah, kita membentak. Karena kalau kita marah membentak anak-anak kita, dia ada di rumah, itu seolah-olah kita marah kepada dia, kita membentak dia. Hati-hati Pak. Karena diperlakukan seperti itu, dia sering bertengkar dia dengan istrinya udah cinta mati pula atau bagaimana. Akhirnya orang tua ini nggak betah Pak. Dia keluar dari rumah itu dengan uang yang tersisa, itulah dia sewa rumah 1 kamar dengan, nah itu miris tapi terjadi di masyarakat kita. Jadi ini lima pewaris ya, yang semuanya punya bagian. Anak laki-laki tidak ada bagiannya Pak, anak perempuan tidak ada bagiannya. Kalau istri ada anak 1/8, gak ada anak 1/4. Suami ada anak 1/4, tak ada anak 1/2. Kakek nenek bisa 1/6, bisa 1/3. Ada bagiannya. Anak laki-laki tidak, anak perempuan tidak. Kalau bersama anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka akan menghabisi sisa. Kalau sisanya setelah dibagi untuk istri, misalnya meninggal seorang ayah, ada istri dapat 1/8. Ya. 7/8-nya itu semuanya menjadi milik anak laki-laki dan perempuan. Lalu inilah yang mereka bagi. Boleh 2:1 atau boleh dibagi sama. Bapak Ibu, kalau mau dibagi rata, perhatikan syaratnya. Pertama, yang laki-laki harus paham bagiannya 2 bagian. Yang kedua, permohonan untuk membagi sama rata itu datang dari laki-laki, bukan rayuan gombal kakaknya yang perempuan.
Dek, kita bagilah ini harta, dek, bagi samalah, kita kan kompak, ini. Lalu anak laki-laki, saudara laki-laki setuju. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Tapi kalau anak laki-lakinya mengatakan kita bagi samalah ini kak, sama, udah selesai masalah. Terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, harta warisan harus segera dibagi. Boleh membaginya fisik atau membaginya di atas kertas. Ini Bapak Ibu bertentangan dengan adat istiadat kita. Putusan Mahkamah Agung tentang persoalan waris di Tanah Karo. Karena itu disertasi saya, di Tanah Karo itu sampai generasi ketiga, harta warisan tidak dibagi. Ada hal yang berbeda di Karo itu. Karena nggak dibagi, meninggal ayahnya segala macam, meninggal anak, level cucu. Disinilah keluar putusan Mahkamah Agung, yang anak perempuan pun mendapatkan harta warisan. Karena di Karo anak perempuan nggak dapat. Dalam Islam itu, dia nggak boleh lama-lama Pak. Jadi mohon maaf begini, kalau ada satu organisasi, satu paham, yang tidak mau makan di rumah orang yang meninggal dunia, apa yang ditakuti di situ? Karena harta itu belum jelas. Statusnya siapa? Punya siapa? Walaupun yang dia tinggalkan anak-anaknya sudah dewasa semua, itu punya siapa? Apalagi ada di antaranya itu yang masih kecil. Itu aja pertimbangannya Pak. Jangan sempat sedikit pun kita memakan harta warisan yang bukan menjadi hak kita. Maka tadi saya katakan, paling tidak 3 hari, paling lama 7 hari, sudah ada informasi yang jelas. Apa itu? Apakah ini dibagi fisik atau dibagi di atas kertas? Tapi semua ahli waris sudah memahami bagiannya masing-masing. Terakhir catatan saya Bapak Ibu, kalau orang tua kita dalam kondisi yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu harus segera bertindak dan harus segera membersihkan ibu kita. Contohnya, meninggallah ayah kita, tinggallah ibu kita. Kita ini nggak berani bilang dengan ibu kita. Ibu kita tidak pernah bicara waris dengan anak-anaknya. Ibu kita tetap tinggal di rumah itu. Dia tetap pakai uang ayah kita. Dia tetap gunakan apapun yang tinggal di situ. Semua anak-anaknya hanya terdiam saja. Pertanyaannya Pak, apa hukumnya sang ibu ini tidak membicarakan warisan, lalu dia menggunakan semua harta untuk hidupnya, harta peninggalan dari suami atau ayah anak-anaknya? Itu masuk kepada kategori memakan harta waris yang bukan haknya. Karena begitu seseorang meninggal dunia, harta yang tinggal itu, ya, maka tadi harus dipisah. Kalau dia tidak dipisah, dia tidak jelas. Itu adalah harta milik semua ahli waris yang berhak. Kalau tadi yang 5 ada, menjadi milik yang 5 ini. Semua Pak memiliki, bukan hanya ibu saja, tapi anak, apalagi anak laki-laki yang bagiannya jauh lebih besar. Ibu yang ngerti dengan agama, dia paham tentang warisan. 3 hari ayahnya meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Nak, ayah kalian sudah meninggal dunia, ini semua harta yang ditinggalkannya, ini tabungannya, ini semua hartanya, ini semua catatannya, ini pemberian ayah kalian buat mama, ini dulu diberikan daripada saat ayah kalian mendapatkan warisan. Ini hartanya. Mau kita buat apa harta ini? Anaknya bercakap, Mak, selagi emak masih hidup, emak tinggal di sini, emak gunakan semua apapun, kami anak-anak emak ikhlas. Barulah emak kita tuh bebas dari perbuatan haram. Ada
Ada satu yang tidak setuju, satu yang menuntut warisan. Dalam warisan tidak berlaku suara terbanyak. Ada 7 saudaranya yang tidak setuju itu dijual, hanya satu yang menuntut, tidak ada 7 ini dimenangkan. Kau harus ikut kami yang 7. Enggak. Tidak ada voting, tidak ada suara terbanyak. Maka yang 6 ini, yang 7 ini, supaya mereka jangan ikut berdosa menahan warisan bagi sang adik, mereka harus menyelesaikan pembagiannya. Ternyata setelah dibagi, masing-masing ahli waris yang ada itu mendapatkan 500 juta. Mereka cari 500 juta, mereka berikan kepada adiknya. Ini bagianmu, Dek, lepaslah engkau dari harta waris ini, karena bagianmu sudah kami berikan. 3 tahun berikutnya, Pak, di depan rumah tuh dibangun jalan raya baru, bukan jalan tol. Jalan tol itu kan membunuh. Dibangun jalan raya baru, harga tanahnya naik 10 kali lipat. Bisa nggak adiknya nih nuntut? Nggak ada, Pak, gigit jari. Udah selesai, karena bagiannya sudah dikeluarkan. Ustadz, ibu saya tidak begitu dulu, kami pun tidak ada kumpul sampai sekarang. Maka bapak dan semua saudara-saudara itu berkumpul, bebaskanlah ibu kita, bahwa kita ikhlas apapun yang dia pakai dari penghasilan ayah kita, dari penghasilan dari harta-harta yang tinggal itu. Ini pentingnya Bapak Ibu dalam persoalan warisan itu. Dan kalau Bapak membagi warisan itu jangan terlibat istri atau suami. Ini yang harus dipahami. Kita harus sadar etika. Saya dulu sering cerita ada satu kasus Bapak Ibu sebagai penutup kajian kita. Sudah banyak ustadz dia jumpai, hakim-hakim agama dia tanya, nggak pernah selesai. Mereka nggak tuntas membagi harta warisan. Lalu dia bilang ke saya, gimana ini ustadz? Pertanyaan pertama saya, kalau kalian musyawarah berapa orang? 10 orang. Kalian bersaudara kandung berapa? 5 orang. Kenapa yang rapat jadi 10? Saya bilang begitu. Ikutlah Ustadz, suaminya ikut, suami adik saya, istri ikut semua. Apa hak mereka ikut? Nggak ada hak mereka itu, saya bilang. Itulah menyebabkan tak selesai. Kalau mau saya selesaikan masalah waris kalian ini, kalian datang, tapi tak boleh lebih dari 5 orang. 3 bulan nggak datang-datang, Pak. Setelah 3 bulan dia datang dan nyerah, nggak pernah tuntas, datang. Ketika datang ke saya bilang, mana yang paling tua? Saya Ustadz. Mana paling muda ini? Coba kalian cerita dulu, kayak mana dulu kalian waktu kecil? Ceritalah mereka waktu kecil, Pak, kompaknya, tidur bersama, make barang, tukar-tukar, kemana, kompak ini bersaudara 5 nih. Ketika sudah dewasa, anak laki-lakinya yang 2 orang kerja di Kalimantan di perusahaan yang hebat, suaminya juga di Sulawesi, yang laki-laki satu lagi ke Sulawesi, tinggallah perempuan ini mengurus. Ketika sudah cerita semua, Pak, saya minta berdoa untuk orang tua, apanya mau kalian harta waris ini? Saya mau Ustadz, kata abangnya, ini dibagi rata semua. Tapi kenapa tak bisa? Itulah masalahnya Ustadz, saya langsung paham. Tahu Bapak ini kenapa tak bisa kalian putuskan bagi sama? Karena istri dari yang laki-laki inilah yang ngegas suaminya. Apa kata istrinya? Abang jangan bodoh, abang anak laki-laki, bagian abang 2 jauh lebih banyak. Begitu Pak. Kenapa? Karena ikut istrinya musyawarah. Padahal abangnya ini sadar, kami jauh, adiknya yang laki-laki juga jauh, yang ngurus emaknya ini adalah adik-adiknya perempuan. Syukur suami-suaminya itu dahsyat, hebat-hebat semua, semuanya mengikhlaskan istrinya mengurus emaknya ini, mengurus ayahnya ini. Itu hebat, Pak. Waduh, paling mahal itu. Karena kalau suaminya mengatakan, 3 suaminya, jangan, aku tak izinkan kalian keluar rumah ini, ngurus emak. Waduh, selesai, Pak. Karena itulah Ustaz, saya pun tak sedap saya kalau saya ambil bagian saya yang 2 bagian itu. Biarlah bagi rata kami. Bahkan bagian saya Ustaz, mau saya kasih lagi untuk adik-adik saya yang perempuan ini. Karena mereka dulu hidup dengan penuh keakraban. Tapi begitu sudah menikah, cerita mau bagi warisan, mulailah. Abang jangan bodoh ya bang, abang laki-laki bang, 2 bagian abang. Nah, akhirnya padahal suaminya pengen
dibagi rata. Inilah Bapak Ibu sekelumit beberapa hal-hal penting dari kasus-kasus yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah lain waktu bisa kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan wa maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.